Halo Sir, jadi aku Albert mau mengerjakan mites history. Saya dari kelas 10 IPA. Yang pertama, Paleolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum adalah zaman memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun lalu. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Lalu pada periode ini alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak, genggam, atau koper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi saat itu, atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomaden, tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Lalu ciri-ciri zaman Paleolitikum: 1. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. 2. Pola hidup manusianya masih mengembara atau nomaden. 3. Manusianya hidup dengan cara berburu atau meramu. 4. Manusianya hidup dalam kelompok kecil. Ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan zaman Paleolitikum adalah animisme dan dinamisme serta pemujaan roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang adalah percaya bahwa setiap orang yang mati akan menuju ke tempat yang lebih baik. Manusia Paleolitikum percaya bahwa setiap kejadian karena kemarahan nenek moyang. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh Ghr. von Koenigswald pada 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum: kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat serpih. Kapak genggam itu banyak ditemukan di daerah Pacitan. Alat ini biasanya disebut koper, alat penetak atau pemotong. Alat ini dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam. Pembuatan kapak genggam dilakukan dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai menajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat menggenggam. Kapak genggam berfungsi mengali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Kapak perimbas. Kapak perimbas berfungsi untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Manusia kebudayaan Pacitan adalah jenis Pithecanthropus. Alat ini juga ditemukan di Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, Lahat, Sumatera Selatan, dan Goa Choukoutien, Beijing. Alat ini paling banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Tengah, sehingga oleh Ralph von Koenigswald disebut kebudayaan Pacitan. Alat-alat serpih. Salah satu alat peninggalan zaman Paleolitikum yaitu alat dari tulang binatang. Alat-alat dari tulang ini termasuk hasil kebudayaan Ngandong. Kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk belati dan ujung tombak bergerigi. Fungsi dari alat ini adalah untuk merobek umbi dan keladi dari dalam tanah. Selain itu, alat ini juga biasa digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Oke, jadi yang materi kedua, Mesolitikum. Mesolitikum atau zaman batu Madia adalah suatu periode yang dalam perkembangan teknologi manusia. Antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik
atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam makalahnya Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu Madya. Periode Mesolitikum memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Dari peninggalan itu dapat diketahui tentang kepercayaan, kebiasaan sehari-hari, dan cara manusia purba bertahan hidup. Ciri-ciri zaman Mesolitikum: ditemukannya kejoken Modinger dan Abruzzo-Roche. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi nomaden. Di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai, alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan berbatuan kasar. Sudah mengenal seni melukis. Sudah mengenal kepercayaan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada zaman Mesolitikum adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh atau kekuatan gaib. Sedangkan animisme adalah kepercayaan bahwa nenek moyang yang telah meninggal masih ada di dunia dan dilakukan pemujaan. Kehidupan manusia zaman Mesolitikum. Pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil, sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi-nomaden di mana sebagian manusianya telah hidup menetap di goa-goa dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Goa-goa tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum disebut Abruzzo-Roche. Permukiman yang lebih permanen cenderung dekat dengan pantai. Oleh karena itu, banyak ditemukan peninggalan zaman Mesolitikum di sekitar tempat-tempat tersebut. Salah satunya kejoken Modinger atau tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Manusia yang hidup pada periode ini mencari makan dengan cara berburu dan meramu atau food gathering. Selain itu, sebagian masyarakatnya mulai mengenal tradisi bercocok tanam. Peralatan dan senjata yang digunakan pada periode ini masih berbentuk kasar dan belum dihaluskan. Seperti contohnya kapak genggam, pebble, dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran H-chord. Masyarakatnya juga telah mengenal sistem organisasi sosial, pembagian kerja, dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Peninggalan Mesolitikum. Kejoken Modinger. Hasil kebudayaan paling terkenal dari zaman Mesolitikum adalah kejoken Modinger, Abruzzo-Roche, kapak genggam, kapak pendek H-chord, batu pipisan, lukisan. Neolitikum. Neolitikum atau zaman batu muda adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian, menatap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, berternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana, membuat kerajinan. Sementara kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Tempat tinggal manusianya sudah menetap.
Perubahan dari food gathering ke food producing. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Sistem kepercayaan. Zaman Neolitikum adalah masyarakat zaman praksara, terutama pada zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang telah meninggal akan ada di alam lain. Kehidupan manusia zaman Neolitikum. Manusia pendukung. Pada zaman ini telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto-Melayu yang hidup pada 2000 SM, seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Hasil kebudayaan Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Heine-Geldern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu bentuk persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul, bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti bentuk cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tara atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuknya penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Berbentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian ujung yang bulat diasah dengan tajam. Kapak lonjong mempunyai berbagai macam ukuran yang besar, sering disebut Weizenbelly, sedangkan yang kecil dinamakan Keinbell. Penyebaran jenis kapak lonjong terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Peninggalan Neolitikum. Perhiasan di pakaian dan tembikar. Perhiasan itu ada berupa gelang dan kalung dari batu indah banyak ditemukan di Jawa. Pakaian. Di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit yang biasanya dipakai untuk membuat pakaian. Dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dari zaman Neolitikum sudah berpakaian. Tembikar. Peninggalan berupa barang-barang tembikar atau periuk belangga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Walaupun hanya berupa pecahan-pecahan kecil, tetapi dapat dilihat bahwa tembikar tersebut sudah dihiasi gambar-gambar yang dapat dengan cara menekankan suatu benda ke tanah yang belum kering. Di bukit-bukit pasir di pantai selatan Jawa antara Yogyakarta dan Pacitan juga ditemukan banyak pecahan periuk belangga. Megalitikum. Megalit adalah batu besar yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Megalit menjadi tanda utama keberadaan tradisi megalitik, tradisi yang muncul di beberapa tempat di bumi. Secara etimologi, megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Oleh karena itu, zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Ciri-ciri zaman megalitikum. Masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Sistem kepercayaan. Pada zaman megalitikum, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan meskipun
masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Masyarakatnya percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih terus hidup di dunia arwah. Peninggalan zaman Megalitikum. Peninggalan-peninggalan dari zaman Megalitikum mempunyai bentuk beraneka ragam, begitu pula dengan ukurannya. Ada yang pendek dan ada pula yang tingginya mencapai 8 meter. Di Indonesia, peninggalan zaman Megalitikum dapat dijumpai di berbagai daerah, dari ujung Sumatera hingga timur. Thank you, sir.